Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Bu Wiwi ingin melihat siapa saja, apakah teman-teman yang hari ini presentasi sudah siap. Yang pertama yaitu ada Kakak Fazri. Kakak Fazri sudah siap? Sudah, Bu. Oke, coba dicek dulu suaranya. Tas. Ya, udah. Kemudian yang kedua Kakak Rakila. Kakak Rakila sudah siap? Ada, Bu. Oke, sip. Suaranya juga udah jelas ya. Yang ketiga itu Kakak Aidin. Iya, Bu, udah ada. Oke. Yang keempat yaitu Kakak Hanif. Cek. Cek. Oke, Kakak Hanif sudah siap? Sudah. Oke, baik. Seharusnya Kakak Talia juga ikut bergabung hari ini ya. Namun tadi bundanya Bu Wiwi, menginformasikan kepada Bu Wiwi bahwa hari ini Kakak Talia tidak ikut presentasi ya Kak ya. Insya Allah besok presentasi. Siap ya Kak ya? Ya, Bu, insya Allah. Ya, jadi hari ini hanya ada 4 presenter. Yang pertama yaitu Kakak Aji, yang kedua Kakak Rakila, yang ketiga Kakak Aidin, yang keempat yaitu Kakak Hanif. Oke, sudah siap teman-teman dengan form penilaiannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dery kan? Iya, sudah. Oke, jadi teman-teman yang tidak presentasi itu teman-teman menilai presenternya ya. Apa saja yang dinilai teman-teman silahkan sudah baca form penilaiannya. Itu ya. Oke, yang pertama yaitu ada Kakak Fazri Cesar Mauludi, mohon maaf. Kepada Kakak Aji, Bu Wiwi persilahkan. Aku izin share screen sendiri ya, Bu. Iya, silahkan. Oke. Sebentar. Tes suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Iya, kedengaran. Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fazri Cesar Mauludi dari kelas 6C Semangka. Izinkan saya menyita waktu teman-teman semua. Mari ikuti presentasi saya yang singkat, padat, plus cepat. Ini hasil karya saya. Karakteristik wilayah ASEAN, negara analisis pilihan, Laos. Daftar isi, lambang negara, filosofi bendera, peta dan penjelasannya, flora, fauna, Republik Demokratik Laos, ekonomi Laos, keadaan sosial Laos, dan keadaan ekonomi Laos, fakta politik Laos, kondisi geografis Laos. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut menyimak PPT yang sudah saya buat. Check it out. Laos, batas negara Laos. Bagian utara berbatasan dengan Cina. Bagian timur berbatasan dengan Vietnam. Bagian barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Bagian selatan berbatasan dengan Thailand dan Kamboja. Laos adalah negara yang terhimpit oleh daratan Asia Tenggara dan diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung. Negara ini adalah salah satu negara yang tidak mempunyai pantai. Fakta politik Laos. Filosofi bendera Laos. Kakak Aji.
Ya, Bu. PowerPoint-nya tidak pindah, Solih. Coba diulang untuk share screen-nya ya, Kak ya. Oke, bentar. Share screen-nya tak muncul ya. Bentar, coba aku ulang lagi. Sudah terlihat belum, Bu? Oke, aku lanjut ya, Bu. Fakta politik Laos. Filosofi bendera Laos. Warna merah pada bendera melambangkan darah mereka yang terkorban untuk kemerdekaan Laos. Warna biru pada bendera melambangkan kekayaan sumber daya alam. Warna putih bulat di tengah bendera melambangkan kerukunan negara di bawah pemerintahan komunis. Lambang negara Laos yaitu sebagai bentuk perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, dan persatuan, dan kemakmuran. Dan di bagian tengah bertuliskan Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Sistem pemerintahan Laos, Republik, Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Hari Kemerdekaan, 17 Juli 1949. Bahasa resmi, Laos, resmi, Inggris, dan Prancis. Lagu kebangsaan Peng Sat Lao atau Himne Rakyat dan Prancis. Mata uang, New Pip. Bentuk negara Laos adalah Republik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah Prancis. Kondisi geografis Laos. Puncak tertingginya adalah Gunung Phobia dengan ketinggian 2.819 mdpl. Laos memiliki luas sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara, sehingga Laos satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak mempunyai garis pantai. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Penampakan alam di wilayah timur merupakan perbukitan di wilayah barat, daratan rendah, dan rawa-rawa. Sebagian besar wilayah Laos merupakan daratan tinggi, pegunungan Cordillera 6 di bagian utara. Daratan rendah berada di bagian selatan dan barat daya. Keadaan sosial Laos. Penduduk Laos berjumlah 6.695.166 jiwa. Mayoritas penduduk memeluk agama Buddha. Penduduk Laos terbagi atas 3 suku bangsa utama yaitu suku Lao, kedua suku Lao Teng, yang ketiga suku Lao Sung. Keadaan ekonomi Laos. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pertanian menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Hutan menghasilkan kayu jati. Pertambangan menghasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Nelayan menghasilkan ikan kerper dan ikan perch. Flora endemik Laos. Bambu. Bambu adalah tumbuhan berbunga menahun hijau abadi dari bambu siode. Pertumbuhan tanaman bambu yaitu tanaman yang menyebar dari bawah ke atas di berbagai belahan. Liana. Liana adalah suatu growth form tumbuhan. Suatu tumbuhan ini dikatakan apabila dalam pertumbuhannya memerlukan kaitan atau objek lain agar dia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari.
pertumbuhan tanaman liana yaitu dengan cara merambat, memanjat, dan menggantung. Rotan. Rotan adalah sekelompok palma dari puak, tribus Calamese yang memiliki habitat memanjat. Pertumbuhan tanaman rotan yaitu dengan cara tumbuh memanjang. Fauna endemik Laos. Macan kumbang. Macan kumbang adalah macan tutul yang bercorak hitam yang dihasilkan dari perkawinan macan tutul dengan macan tutul bercorak hitam. Macan ini hidup di pegunungan dan hutan. Gajah. Gajah adalah suatu ikon negara Laos. Gajah ini hewan yang terberat di Asia. Gajah ini kehidupannya hampir punah karena sering diburu oleh manusia. Harimau. Harimau adalah kucing terbesar dari spesiesnya. Hewan ini tergolong dengan filum chordata dan pemakan daging. Harimau hidup di hutan Laos dengan berburu makanan hewan kecil seperti rusa, babi, dan kelinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kakak Aji. Akhirnya sudah presentasi. Dan pas ya, 10 menit. Alhamdulillah. Sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Aji ya atas presentasinya. Nah, sebelum Bu menjelaskan hal-hal apa saja yang tadi Kakak Aji sudah tampilkan, Bu Wiwi ingin mendengar nih penilaian dari teman-teman. Ya, teman-teman boleh menjelaskan berkaitan dengan yang teman-teman sudah nilai dalam form penilaiannya ya. Oke. Dari Ahwat 1 dan Ikhwan 1. Begitu. Baik, siapa yang mau proaktif untuk menyampaikan penilaiannya atau boleh saran atau misalnya bagaimana penampilan Kakak Aji tadi? Boleh dari Ikhwan dan Ahwat? Atau tidak ada yang proaktif, Bu Wiwi akan menunjuk. Oke, coba Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Fatika untuk Kakak Aji. Bagaimana, Kak? Perencanaan atau buku laporannya skornya 3. Kerapian buku laporannya 4. Desain buku laporannya 3. Suaranya 4. Kepercayaan dirinya 4. Ekspresinya 3. Kelancaran 4. Efektivitas waktu 4. Menjelaskan peta, bendera, dan lambang yang dipilih 4. Menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna endemik yang dipilih 3. Oke, terima kasih Kakak Fatika. Ada tambahannya, Solihah? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Ikhwan. Kakak Haidar. Kak Haidar. Kemana ya? Oke, yang ada saja deh. Kakak Aiman ada? Teman-teman, misalnya tadi kan Kakak Fatika sudah menjelaskan ininya ya. Boleh disebutkan plus dan deltanya apa? Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan? Airsyad? Tidak. Tidak. Oke, Bu mau Kakak Aidin deh. Tolong sampaikan penilaian Kakak Aidin. Berdasarkan tadi pengamatan Kakak Aidin terhadap Kakak Aji ketika presentasi bagaimana? Perencanaan proyek atau buku laporannya 4.
Kerapian buku laporan 4. Desain buku laporannya 2. Suaranya 4. Percayaan dirinya 4. Ekspresi, kontak mata, dan gestur tubuh 3. Kelancaran 3. Efektivitas waktu 4. Menjelaskan peta, bendera, dan nama negara yang dipilih 4. Menjelaskan kondisi geografis dan kemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna negara yang dipilih 3. Oke, terima kasih Kakak Aidin. Oke, itu ya Kakak Aji perwakilan dari teman-teman dari Kakak Katika dan Kakak Aidin. Oke, selanjutnya Bu Wiwi ingin memberikan apresiasi kepada Kakak Aji. Masya Allah, barakallah ya solih ya. Alhamdulillah, Kakak Aji telah menyelesaikan presentasi di PBL pertama. Mengenai buku laporannya, tadi sebelum Kakak Aji ke PowerPoint, menjelaskan proyeknya terlebih dahulu, isinya bagaimana, dibuka sesuai dengan saran dari Bu Wiwi ya, waktu ketika latihan presentasi. Alhamdulillah. Kemudian cara penyampaiannya juga cukup tenang, suaranya lantang, kemudian kepercayaan dirinya juga bagus, ekspresinya tadi Bu Wiwi lihat sudah cukup baik ya Kak ya. Kemudian kelancarannya tadi dari awal sampai akhir Kakak Aji menjelaskannya dengan lancar, efektivitas waktunya juga baik, alhamdulillah 10 menit pas ya Kak ya. Kemudian materinya juga alhamdulillah lengkap. Oke sih. Pertahankan terus ya dan terus tingkatkan lagi kepercayaan dirinya, lebih meningkat lagi. Gak usah malu-malu ya. Tapi sudah bagus sampai sini. Oke, Bu. Oke, terima kasih Kakak Aji. Selanjutnya ini ada sertifikat untuk Kakak Aji. Masya Allah. Barakallah ya Sali ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk Kakak Aji supaya lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik. Alhamdulillah presenter pertama telah selesai. Selanjutnya ke presenter yang kedua, yaitu Kakak Rakila Almira Fahrudin. Kepada Kakak Rakila, Bu Wiwi persilahkan. Screen-nya udah kelihatan belum? Kenapa, Kak? Screen-nya udah kelihatan belum? Belum. Oh. Ibu, saya boleh minta tolong Ibu yang share screen nggak? Takutnya kelamaan kayak kemarin lagi. Boleh sebentar ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakila Almira Fahrudin dari kelas 6C Semangka. Ini adalah proyek yang saya buat. Ada peta negara, bendera, lambang, kondisi geografis dan pemanfaatan, budaya, sosial, politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, teknologi, flora dan fauna endemik negara Vietnam. Peta negara. Vietnam adalah negara terpadat ke-13 di dunia yang memiliki populasi manusia sekitar 84 juta jiwa. Vietnam termasuk negara yang berbentuk memanjang atau disebut elongated.
Vietnam memiliki luas wilayah 332.698 km persegi. Panjang pantai Vietnam sekitar 3.444 km persegi. Bendera Vietnam. Bendera Vietnam diresmikan atau diumumkan pada 30 November 1955. Benderanya mempunyai makna bintang kuning di tengah melambangkan Partai Komunis Vietnam karena Vietnam merupakan negara komunis. Bintang dengan 5 sudutnya melambangkan cendekiawan, petani, tentara, buruh, dan pemuda yang merupakan golongan pembentuk sosialisme. Sedangkan warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Dulunya, bendera Vietnam hanya digunakan oleh Vietnam Utara sejak Ho Chi Minh, tokoh politik Vietnam, mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam Utara atas Prancis. Saat itu, Vietnam masih terbagi menjadi Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Selatan mempunyai bendera sendiri yang mempunyai warna dasar kuning dan 3 garis merah horizontal. Tetapi setelah Perang Indochina berakhir, dengan Vietnam Utara yang dibantu Cina dan Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika, keduanya sepakat untuk bersatu dan menggunakan bendera milik Vietnam Utara yang sekarang menjadi kebanggaan warga Vietnam. Lambang negara. Lambang negara Vietnam merupakan lingkaran berdasar merah dan bintang emas yang melambangkan Partai Komunis. Sejarah revolusioner dan cita-cita masa depan cerah Vietnam. Roda gigi melambangkan perindustrian dan tanaman pangan melambangkan buruh tani. Saat Vietnam belum bersatu, awalnya lambang Vietnam Selatan adalah naga dengan latar kuning dan dengan garis diagonal merah. Sekarang, lambang Vietnam Utara telah menjadi lambang nasional Vietnam seiring penyatuan Vietnam Selatan pada 2 Juni 1976. Lambang ini dirancang oleh seniman Duy Trang Truc dan diperbaiki oleh Tran Van Chan. Kondisi geografis. Negara Vietnam merupakan negara agraris di kawasan Asia Tenggara yang membentuk huruf S di sepanjang pantai timur Jazirah Indochina. Wilayah yang berbatasan dengan Vietnam ada berbatasan dengan Cina di sebelah utara, berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Selatan di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Laos, Kamboja, dan Teluk Thailand di sebelah barat. Pemanfaatan kondisi geografis negara Vietnam. Kota Ho Chi Minh, yang namanya seperti tokoh politikus Vietnam, berada di daratan rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil adalah industri-industri yang berkembang di Vietnam. Hutan utama Vietnam menghasilkan kayu jati, juga rotan sebagai bahan baku mebel. Budaya Vietnam adalah salah satu yang tertua di Asia Tenggara. Negara multi etnis, semua etnis di Vietnam mempunyai tradisi kebudayaan yang lama. Kebudayaan Vietnam adalah kebudayaan yang beraneka ragam dan kental dengan identitas nasional dan bersatu dalam keanekaragaman. Budaya khas Vietnam antara lain baju tradisional Ao Dai, alat musik Dan Bao, alat musik petik dari Vietnam, kuliner Chom Tam. Sosial. Negara Vietnam merupakan negara republik dengan nama Republik Sosial Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara serta kepala militer Vietnam. Etnis yang paling besar di Vietnam adalah Viet atau Kinh. Orang Kinh memengaruhi kehidupan nasional melalui kontrol mereka dalam urusan-urusan politik dan ekonomi. Agama yang dianut di Vietnam ada Buddha, Katolik, Roma, Hindu, Islam, Hau Hau, dan Cao Dai. Masih banyak warga Vietnam yang tidak memiliki agama atau mempunyai kepercayaan tersendiri. Populasi di Vietnam meningkat pesat sebelum data populasi Vietnam di tahun 2018 ada 92.477 orang. Politik. Vietnam adalah negara republik walaupun pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Presiden Vietnam adalah kepala negara sekaligus kepala militer negara Vietnam.
menduduki Dewan untuk Pertahanan dan Keamanan. Kepala negara Vietnam adalah Presiden. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Kepala Militer, Presiden. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Ibu kotanya adalah Hanoi, kota terbesar Ho Chi Minh, bahasa Vietnam, aksara alfabet Vietnam, lagu kebangsaan Tien Quan Trắc, dan mata uangnya adalah dong. Lembaga Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional dibentuk pada 19 Agustus 1948. Wilayahnya ada di Vietnam, kantor pusat ada di Hung Phuong, Wan, Badin, dan Hanoi. Lembaga induknya adalah Majelis Nasional. Keamanan. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional adalah lembaga yang ada di Republik Sosialis Vietnam. Bertugas untuk mengawasi pertahanan dan keamanan negara selama keadaan darurat atau perang. Ekonomi. Ho Chi Minh City yang berada di dataran rendah menjadi tempat pusat keuangan Vietnam sekaligus pusat industri utama. Perekonomian Vietnam berada dalam posisi ke-47 terbesar di dunia. Kegiatan ekonomi di Vietnam ada perindustrian, pertanian, kehutanan. Industri yang berkembang di Vietnam ada pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Penghasilan lahan pertanian ada padi, buah, sayur, jagung, ubi jalar, dan juga kopi. Penghasilan hutan utama di Vietnam ada kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang daratan pantai. Hasil utama petani penduduk Vietnam adalah jagung, kapas, padi, teh, dan tembakau. Selain itu, hasil utama pertambangan di Vietnam adalah emas, timah, biji besi, dan fosfat. Pendidikan. Pendidikan umum di Vietnam diberikan dalam 5 kategori. TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan Vietnam memakan waktu 12 tahun, sama seperti Indonesia. Tetapi yang membedakannya adalah SD di Vietnam memakan waktu 5 tahun, SMP 4 tahun, dan SMA 3 tahun. Sudah ada banyak universitas-universitas spesialis yang didirikan untuk mengembangkan tenaga kerja nasional yang luas dan terampil. Tetapi kebanyakan orang Vietnam menempuh jalur universitas di kota Ho Chi Minh dan Hanoi. Flora endemik. Teknologi. Generasi baru mengetahui Vietnam sebagai negara yang memilih evolusi industri keempat dalam bentuk layanan telekomunikasi 5G. Layanan telekomunikasi tersebut akan tersedia secara nasional pada tahun 2020 lalu sebagai langkah untuk meningkatkan peringkat telekomunikasi globalnya. Vietnam telah tertinggal jauh dalam penggelaran jaringan 4G dan 3G dibandingkan dengan standar global. Tetapi dengan adanya kolaborasi antara Vietnam Mobile, Viettel, Grup Pos, dan Telekomunikasi Vietnam dan Mobifone mendapatkan perhatian yang semakin meningkat pada saat untuk menguji layanan 5G semakin dekat. Flora endemik negara Vietnam. Yang pertama ada bakau. Mangrove atau bakau adalah tanaman yang tumbuh di air payau atau air laut. Mangrove dapat membuat tepian pantai menjadi jernih, juga dapat memberikan nutrisi bagi sekitarnya. Bakau juga dapat dijadikan pakan ternak untuk hewan seperti sapi, kambing, dan unggas jika dihancurkan dan digiling, sehingga menjadi bubuk. Barulah bisa dijadikan pakan ternak. 2. Pinus. Pinus dapat ditemukan di ketinggian 13.000 meter. Pinus sering diserang serangga dan jamur, juga sering dimanfaatkan oleh manusia karena mempunyai banyak manfaatnya. Contohnya, minyaknya bisa dijadikan peredanya di otot. Kulitnya bisa digunakan untuk meredakan peredaran darah, jet lag, dan nyeri lutut. Fauna endemik negara Vietnam. Macan tutul. Macan tutul adalah hewan yang hampir punah di Indonesia. Macan tutul mirip seperti singa betina, akan tetapi dia memiliki bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Macan tutul betina berukuran lebih kecil dari jantan. Macan tutul lari secepat 58 km per jam. Ia adalah hewan yang ahli memanjat. Karena dia adalah mamalia, maka ia berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan.
Kedua, babi batang. Babi batang adalah mamalia yang menyebar di Asia Tengah dan Tenggara. Ciri-ciri babi batang adalah memiliki cakar seperti beruang, rambutnya berwarna kuning, abu-abu atau hitam yang terdapat di sekitar moncong, dan cara babi batang berkembang biak adalah dengan cara vivipar atau melahirkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kakak Rakila atas presentasinya. Baik, kita langsung simak penilaian dari teman-teman ya Kak ya. Oke, boleh. Siapa yang belum ya? Kakak Talia, boleh sampaikan penilaian untuk Kakak Rakila? Ibu. Ya. Perencanaan proyek atau buku laporan 3. Kerapihan buku laporan 3. Desain buku laporan 3. Suara 4. Kepercayaan diri 4. Ekspresi, gestur tubuh, kontak mata 4. Kelancaran 4. Menjelaskan peta, bendera, dan lambang negara yang dipilih 4. Menjelaskan kondisi geografis, pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna endemik negara yang dipilih 4. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Enggak, Bu. Oke, baik. Sekarang Ikhwannya. Mana ya? Tadi Bu Wiwi panggil AA Haidar. Ya, Bu. Oke, Kakak Haidar boleh sampaikan penilaian Kakak untuk Kakak Rakila? Silakan Kak. Perencanaan proyek atau buku laporan 3, kerapian buku laporan 4, desain buku laporan 4, suara 4, kepercayaan diri 4, ekspresi kontak mata dan gestur tubuh 3, kelancaran 3, efektivitas waktu 4, menjelaskan peta bendera dan lambang negara yang dipilih 4, menjelaskan kondisi geografi dan pemanfaatan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna endemik negara yang dipilih 4. Oke, terima kasih Kakak Haidar. Kenapa nih nggak diaktifkan kameranya? Oke, itu ya Kakak Rakila penilaian dari Kakak Talia dan Kakak Haidar. Oke, nah baik, alhamdulillah secara keseluruhan Kakak Rakila sudah mempresentasikan PJBL yang pertama ini dengan baik ya Kak ya. Dari proyeknya, kemudian materinya, dan penampilannya juga cukup baik. Laporannya, buku laporan atau proyeknya juga alhamdulillah sudah selesai. Kemudian materinya juga lengkap, ada peta, bendera, kemudian lambang negara, dan materi-materi yang lainnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian, masukan dari Bu Wiwi, Kakak Rakila, sesekali coba lihat audiensnya di laptop ya, melalui layarnya, lihat supaya kontak mata atau ketika Kakak Rakila menjelaskan PowerPoint-nya, Kakak Rakila juga mengajak teman-teman untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Kakak Rakila. Gitu. Kemudian tadi gestur tubuhnya juga sudah terlihat ya kayak dari dari gerakan tangannya begitu. Mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya supaya suaranya lebih lantang keluar, tidak malu-malu. Kemudian cara penyampaiannya juga jangan terlalu cepat ya Solihah ya. Karena Bu Wiwi lihat Kakak Rakila agak ngosan nih jelasin PowerPoint-nya karena banyak materinya ya teman-teman di PJBL pertama ini. Namun secara keseluruhan alhamdulillah sudah bagus presentasinya. Oke, good job ya Salihah ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Wiwi ingin memberikan apresiasi sama dengan Kakak Aci tadi ya, yaitu sertifikat untuk Kakak Rakila.
Thank you for the presentation, Ananda Rakila Almira Fakhrudin. You're amazing and I'm proud of you. Oke, selamat ya Kakak Rakila. Mudah-mudahan jadi motivasi atau penyemangat Kakak Rakila supaya lebih semangat lagi belajar di level 6. Oke, good job. Teman-teman boleh tepuk tangan untuk Kakak Rakila atau memberikan reaction. Oke, good job. Oke, baik. Nah, presenter yang ketiga, siapa ya teman-teman? Ada yang udah senyum-senyum aja nih, atau tegang, atau gimana ya? Oke, yang ketiga yaitu Kakak Muhammad Aidin Nitisara. Kepada Kakak Aidin, Bu Wiwi persilahkan. Ya, Bu. Bu, tolong share screen-nya, Bu. Oke, sebentar ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidin dari kelas 6 Semangka. Ingin membahas tentang pelajaran 1. Berikut proyek buatan saya. Bender di foto PPT ini membahas tentang karakteristik negara Singapura. Mulai dari geografi Singapura, kemanfaatan negara Singapura, sosial budaya di Singapura, ekonomi dan politik di Singapura, flora fauna endemik di Singapura, dan fakta-fakta unik tentang Singapura. Berikut pembahasan lebih detail tentang karakteristik negara Singapura. Singapura adalah salah satu dari negara yang terletak di Asia Tenggara. Singapura berbentuk city-state, jadi terdiri dari satu kota saja. Luas wilayah negara Singapura sebesar 725 km persegi. Sementara jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5,6 juta jiwa. Kondisi geografi Singapura. Next slide, Bu. Kondisi geografi Singapura. Garis lintang dan garis bujurnya ada pada titik 1,11 derajat lintang utara sampai 1,28 derajat lintang utara, serta 103,3 derajat bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur. Next slide. Dan berikut batas-batas wilayah negara Singapura. Sebelah utara, Laut Johor Malaysia. Sebelah timur, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Selat Singapura Indonesia. Dan di sebelah barat, Selat Malaka Malaysia. Next slide. Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara Asia Tenggara lainnya. Negara Singapura tidak memiliki hasil tambang dan juga pertanian, yang keduanya merupakan sumber daya alam yang menjadi potensi utama negara-negara ASEAN. Singapura mengandalkan sektor industri dan jasa sebagai sektor yang menopang ekonomi negara. Next slide. Sosial budaya di Singapura. Keadaan sosial budaya di Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Berikut etnis, agama, dan jumlah penduduk di Singapura.
Jumlah penduduk di Singapura. Pada tahun 1990 diperkirakan sekitar 3 juta jiwa, dan pada tahun 2018 penduduk Singapura diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa. Etnis yang ada di Singapura. Etnis Melayu merupakan penduduk asli 14,1%. Etnis Tionghoa yaitu etnis terbesar di Singapura 77,3%. Etnis India 7,3%, dan etnis lainnya 1,3%. Next. Agama-agama yang ada di Singapura. Agama Buddha merupakan agama terbanyak yang ada di Singapura, yaitu 32%, agama Tao 22%, Islam 15%, Kristen 13%, Hindu 3%, lainnya 1%, dan tidak beragama 14%. Next. Politik di Singapura. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlementer perwakilan. Terdapat 3 cabang dari pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mengacu pada sistem Westminster. Next. Filosofi bendera Singapura. Bendera Singapura diperkenalkan pada 3 Desember 1959, sewaktu pelantikan yang di-Pertuan Negara yang pertama, Misi Christoph bin Ishak. Bendera Singapura menggantikan bendera Union Jack yang sudah berkibar selama 140 tahun di Singapura, yaitu dari tahun 1819 sampai tahun 1915. Warna merah di bendera Singapura bermakna persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan negara muda yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, kemajuan, keamanan, keadilan, dan kebersamaan. Next. Filosofi lambang negara Singapura. Lambang ini terdiri dari perisai merah dengan bulan sabit dan 5 bintang di perisainya. Sama seperti bendera negara Singapura, dan arti dari perisainya pun sama seperti arti dari bendera Singapura. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri, yang melambangkan Singapura. Dan di sebelah kanan terdapat seekor harimau yang berdiri, yang melambangkan Melayu, yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata "Majulah Singapura" sebagai moto Singapura yang juga lagu kebangsaan negara tersebut. Next slide. Perekonomian di negara Singapura. Ekspor utama di Singapura ada di bidang elektronik, kimia, dan jasa, mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan. Singapura mengandalkan sektor industri dan jasa sebagai sektor yang menopang ekonomi negara. Singapura merupakan negara strategis sebagai jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Next. Flora endemik di Singapura. Flora endemik di Singapura ada pohon tembusu. Tembusu atau Flacea fragrans termasuk dalam suku Loganiaceae. Penyebarannya ada di Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Klasifikasi ilmiah pohon tembusu. Kerajaannya masuk dalam kerajaan Plantae. Ordonya Gentianales, familinya Gentianaceae, genusnya Fragraya, spesiesnya F. fragrans. Next.
Fauna endemik di Singapura. Fauna endemik di Singapura ada bulus. Bulus atau Amidataphylaginia adalah jenis labi-labi anggota suku Traianidae. Bulus diketahui tersebar luas di Asia Tenggara, termasuk di Singapura. Klasifikasi ilmiah bulus. Kerajaan Animalia, Phylum, Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Transidae, genus Amida, dan spesiesnya A. Cartilaginia. Next. Fakta unik negara Singapura. 1. Bagian dari Sriwijaya. Catatan pertama pemukiman Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos-luar kerajaan Sriwijaya yang dinamakan Temasek. 2. Presiden pertama Singapura berdarah Indonesia. Yusof bin Ishak adalah presiden Singapura yang pertama dan sampai sekarang satu-satunya keturunan Minangkabau dan Melayu. Lahir di Perak, Malaysia, dengan ayah keturunan Minangkabau dan ibu keturunan Melayu. Sekian, terima kasih presentasi saya. Tolong dimaafkan jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallah Kakak Aidin. Masya Allah. Oke, terima kasih ya Kakak Aidin. Selanjutnya kita akan mendengar penilaian dari teman-teman. Oh iya, gue ingin ingatkan, ketika teman-teman menilai presenter, teman-teman tidak menyebutkan skornya ya, tapi kriterianya saja. Misalnya kan kalau 4 itu ada baik sekali, kemudian 3 baik, cukup, kurang gitu ya. Jadi disampaikan kriterianya saja, tidak skornya. Begitu ya teman-teman ya, supaya lebih jelas ketika menilai teman-teman. Oke, baik. Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Azkia untuk Kakak Aidin. Silakan Kakak Azkia. Buku laporan, perencanaan proyek atau buku laporan. Skornya 4, kerapian buku laporan. Kerapian buku laporan baik sekali. Desain buku laporan baik. Cara penyampaian 1, suara baik sekali. Kepercayaan diri baik. Ekspresi, kontak mata, dan gestur tubuh baik. Kelancaran baik sekali. Efektivitas waktu baik. Menjelaskan peta bendera dan lambang negara yang dipilih baik sekali. Menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna endemik negara baik. Oke, ada lagi Kakak Azkia? Tidak. Sudah cukup. Oke, terima kasih Kakak Azkia atas penilaiannya. Selanjutnya dari Ikhwan. Irsyad. Irsyad, boleh plus dan deltanya untuk Kakak Aidin? Irsyad. Ya, Bu. Ya, Irsyad, coba boleh disampaikan plus dan deltanya untuk penampilan Kakak Aidin tadi. Tidak harus terpaku dengan ini ya. Boleh disampaikan misalnya Kakak Aidin suaranya begini-begini, penampilannya seperti ini. Itu apa yang harus ditingkatkan oleh Kakak Aidin menurut Irsyad? Suaranya
bagus. Terus apa lagi? Bagus. Proyeknya gimana? Proyeknya bagus juga. Oke, bagus. Terus apa lagi? Tadi penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bagus sekali. Oke, apa yang harus ditingkatkan oleh Kakak Aidin? Tidak ada. Nggak ada. Oke, baik. Ada lagi? Tidak, Bu. Oke, terima kasih Airsyad atas penilaiannya untuk Kakak Aidin. Oke, alhamdulillah ya Kakak Aidin itu penilaian dari teman-teman dari Kakak Azkia dan Kakak Irsyad. Oke, terkait buku laporannya atau proyeknya alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian tadi juga Bu Wiwi lihat desain depannya sudah bagus, digambar ya? Gambar sendiri ya? Enggak, Bu, di print terus tempel-tempelin. Oh, iya. Oke. Ada sudah gambar. Udah bagus ya. Kemudian kerapiannya Bu Wiwi belum lihat nih isinya karena tadi tidak diperlihatkan isinya per halamannya gitu ya. Nanti mungkin Bu Wiwi lihatnya ketika Kakak Aidin sudah mengumpulkan proyek PBL satunya ya. Kemudian desain buku laporannya alhamdulillah insya Allah Bu Wiwi percaya Kakak Aidin bagus ya. Kemudian dari cara penyampaiannya, suaranya sudah jelas terdengar, kepercayaan dirinya sudah bagus, namun jangan jangan malu-malu ya, tetap harus percaya diri. Tadi sebelum tampil, aduh, jangan terlalu khawatir. Jadi Kakak Aidin harus benar-benar percaya diri, percaya bahwa Kakak Aidin bisa ya, lancar. Kemudian kelancarannya dari awal sampai akhir, menjelaskan materinya dengan lancar, terlihat menguasai materi. Kemudian efektivitas waktunya tadi lihat 13 menit ya. Oke, nggak apa-apa. Itu tidak banyak kelebihan waktunya. Kemudian tadi materinya juga lengkap dari menjelaskan peta, bendera, lambang negara, kemudian materi yang lainnya. Nah, namun masukan dari Bu Wiwi, Kakak Aidin ketika menyajikan materi atau membuat materi disarankan untuk lebih sistematis ya Kak ya. Jadi dari misalnya tadi kan dari petanya, kemudian boleh kata Bu Wiwi boleh bersama dengan kondisi geografisnya karena itu berhubungan ya dengan petanya. Kemudian dijelaskan bendera, lambang negara. Baru ke penjelasan yang materi lainnya yang cukup banyak ya gitu. Mungkin dari yang lebih simpel-simpelnya dulu begitu. Kemudian tadi juga mengenai flora dan faunanya ada klasifikasi ilmiahnya. Wah, itu sudah bagus ya Kak ya. Biasanya itu kita belajar di tingkat SMP atau SMA kita belajar itu. Bahkan kuliah Bu Wiwi masih belajar itu loh. Jadi itu pelajaran di tingkat tinggi ya kayak SMP, SMA, bahkan perkuliahan juga ada. Kemudian diagramnya tadi ada diagram batang, lingkaran, kemudian garis. Alhamdulillah lengkap ya. Oke, baik. Kucup Kakak Aidin atas penampilannya. Alhamdulillah lancar dan presentasinya bagus. Seperti yang tadi, Bu Wiwi ingin mengapresiasi penampilan Kakak Aidin melalui sertifikat yang sudah Bu Wiwi buat untuk Kakak Aidin. Oke, ini dia sertifikat untuk Kakak Aidin. Terima kasih Kakak Aidin. Semangat terus. Pokoknya tingkatkan terus prestasi Kakak Aidin. Tunjukin ya, usah malu-malu. Oke. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke presenter kita yang terakhir di hari ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya.
Yang terakhir yaitu Kakak Hanif El Hakim. Kakak Hanif sudah siap? Sudah, Bu. Oke, baik. Pada Kakak Hanif, Bu Wiwi persilahkan. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif El Hakim dari kelas 6C Semangka akan mempresentasikan karakteristik salah satu negara ASEAN, yaitu Malaysia. Dan ini adalah proyek yang saya bikin. Ada peta, bendera, lambang negara, kondisi geografis dan pemanfaatannya, agama, politik, keamanan, teknologi dan pendidikan, ekonomi, sosial, kondisi budaya, dan flora dan fauna. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri, negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Peta Malaysia. Letak astronomis Malaysia berada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Malaysia memiliki 2 kawasan wilayah, yakni Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat sering juga disebut sebagai Semenanjung Malaysia. Letak astronomisnya berada di 1 derajat lintang utara sampai 6,9 derajat lintang utara serta 99,6 derajat bujur timur sampai 104,8 derajat bujur timur. Wilayah Malaysia Barat atau Semenanjung memiliki luas wilayah 131.598 km persegi. Malaysia Timur meliputi wilayah Sabah dan Sarawak. Astronomisnya berada di 0,8 derajat lintang utara sampai 8,2 derajat lintang timur serta 109,2 derajat bujur timur sampai 119,4 derajat bujur timur. Wilayah Malaysia Timur memiliki luas wilayah yang berbeda, yakni total luas wilayah Sarawak sebesar 124.449 km persegi, sedangkan total luas wilayah Sabah sebesar 73.620 km persegi. Bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau disebut pula bendera jalur gemilang adalah bendera nasional Malaysia. Bendera ini bercorak 14 garis jalur merah dan putih melintang yang sama lebar, bermula dengan garis merah di sebelah atas dan berakhir dengan jalur putih yang melambangkan jumlah anggota dalam persekutuan 13 negara bagian plus kerajaan persekutuan. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat Malaysia, sementara bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama resmi Malaysia. Bintang menggambarkan cemerlang. Diharapkan Malaysia bisa berprestasi cemerlang dan dikenal ke seluruh dunia. Warna kuning merupakan warna tertinggi atau warna para raja. Lambang negara Malaysia. Lambang Malaysia atau disebut Jatanegara di Malaysia terdiri dari perisai yang ditopang 2 harimau. Di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit berwarna kuning. Di bawahnya terdapat pita dengan semboyannya, bersekutu bertambah mutu. Warna kuning pada bintang, bulan sabit, dan pita adalah warna kerajaan bagi raja-raja Malaysia yang melambangkan kedaulatan.
Bintang bersudut 14 menandakan persatuan 13 negara bagian dan wilayah persekutuan dalam Persekutuan Malaysia. Sedangkan bintang bersama-sama dengan bulan sabit merupakan lambang agama Islam sebagai agama resmi Malaysia. Pemanfaatan kondisi geografis, dataran rendah, pertanian atau perkebunan. Hasil dari sektor pertanian penduduk negara Malaysia yaitu padi, karet, kakao, dan kelapa sawit. Selain hasil pertanian, negara Malaysia juga menghasilkan tanaman perkebunan. Hasil perkebunan di negara Malaysia Barat yaitu karet, kelapa sawit, dan kopra. Hasil perkebunan di negara Malaysia Timur yaitu karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Malaysia juga menghasilkan rotan dan kayu. Pantai. Malaysia tidak terlalu begitu terkenal dengan akan pantainya, karena letaknya berada di tepat tengah di antara Indonesia dan Thailand yang memiliki banyak pantai yang lebih indah. Namun bagaimanapun masih banyak terdapat pantai yang ada di Malaysia yang mungkin tertarik buat dikunjungi. Pesona alam pantainya pun tak kalah akan keindahan pantai lainnya. Perairan, hasil laut yang diambil berupa ikan dan rumput laut. Sumber daya alam, kehutanan, hasil perkebunan di Malaysia Barat yaitu karet, kelapa sawit, dan kopra. Hasil perkebunan di negara Malaysia Timur yaitu karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Pertambangan, hasil tambangan berupa timah. Agama di Malaysia, 64,32% beragama Islam, 17,84% beragama Buddha, 8,24% beragama Kristen, 6,27% beragama Hindu, 1,26% beragama Konghucu atau Taoisme, 0,27% tidak beragama, 0,39% agama lainnya, dan 0,97% tidak diketahui. Politik di Malaysia. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut yang di-Pertuan Agong memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Keamanan di Malaysia. Tingkat keamanan sebuah negara jadi faktor penting saat traveling maupun memilih tempat tinggal. Berbagai faktor pun mempengaruhi tingkat keamanan sebuah wilayah. Namun Indonesia dinilai lebih aman dibandingkan dengan Malaysia berdasarkan riset Numbeo, sebuah perusahaan basis data dan statistik global. Hasil indeks perbandingan yang ditampilkan oleh Numbeo menunjukkan bahwa untuk urusan kriminalitas Jakarta masih lebih aman dibandingkan Kuala Lumpur. Teknologi dan pendidikan di Malaysia. Teknologi. Malaysia dikenal dengan institusi pendidikan yang sangat peduli dengan riset. Ini dibuktikan dengan banyaknya hasil riset dari institusi pendidikan di Malaysia yang digunakan oleh industri mereka. Mulai dari bangunnya Twin Tower Petronas di tahun 1998 sampai dengan otomotifnya yang diekspor ke mancanegara yaitu Proton. Bidang kedokteran pun semakin maju oleh karena itu banyak warga Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia selain ke Singapura. Di dunia teknologi, animasi mereka juga sudah tergolong maju dengan banyak menghasilkan karya-karya animasi yang dikenal di dunia. Ini dimungkinkan karena didukung riset yang dilakukan oleh institusi pendidikan di Malaysia. Pendidikan. Umumnya lama pendidikan dasar di Malaysia sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun jenjang pendidikan. Pada akhir tahun ke-6,
pelajar akan mengikuti UPSR atau ujian penilaian sekolah rendah. Apabila lulus UPSR, dapat meneruskan ke sekolah menengah yang terbagi menjadi 2 tingkat. Ekonomi di Malaysia. Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia tahun 1997. Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Selatan, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas, alam cair, kayu serta produk olahannya, karet, dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis. Sosial di Malaysia. Keadaan sosial negara Malaysia sangat beragam. Berbagai etnis budaya luar datang ke Malaysia, mulai etnis India, etnis Cina, etnis Arab, dan lain-lain, berbaur bersama orang Melayu lainnya. Ini menjadikan percampuran berbagai bahasa, budaya, makanan, kehidupan, agama, menjadikan adanya toleransi yang tinggi. Kondisi budaya di Malaysia. Penduduk asli Malaysia adalah Melayu dengan bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan Inggris sebagai bahasa kedua. Penduduk Malaysia tidak hanya berasal dari suku Melayu, tetapi terdapat juga keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Tamil. Flora dan fauna endemik negara Malaysia. Flora yang ada di negara Malaysia itu hutan hujan tropis, tumbuhan vaskular, bunga sepatu, Rafflesia arnoldi, hutan kanopi, semak belukar, dan lainnya. Fauna yang ada di negara Malaysia yaitu harimau, gajah, tapir, buaya, biawak, ular kobra, pelanduk, penyu hijau, penyu belimbing raksasa, badak, beruang madu, dan lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kakak Hanif atas presentasinya. Alhamdulillah ya. Presentasinya lancar. Oke. Baik. Kita langsung ke penilaian teman-teman. Yaitu Jinjing. Siapa yang belum ya? Kakak Aji. Kakak Aji, ya betul. Kakak Aji, silahkan Soli berikan penilaian untuk Kakak Hanif. Hai. Ini. Ya. Perencanaan proyek atau buku laporannya baik. Kerapihan buku laporan baik. Desain buku laporan baik. Suara baik sekali, kepercayaan diri baik, ekspresi kontak mata dan gestur tubuh baik, kelancaran baik, efektivitas waktu baik, menjelaskan peta bendera dan lambang negara yang dipilih baik sekali, menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna endemik yang dipilih baik. Bu. Oke, ada lagi? Plus dan deltanya? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Kakak Aji. Selanjutnya, ahwatnya yang belum Kakak Keke. Oke. Oke, boleh berikan penilaian untuk Kakak Hanif, plus dan deltanya. Oke, yuk
Sudah diisi form penilaiannya? Hai Solihah. Oke. Kakak Keke. Yuk. Mau atau tidak? Bu Wiwi tunggu jawaban Kakak Keke nih. Oke, sepertinya tidak ya teman-teman. Oke, Bu Wiwi langsung ke Kakak Aulia. Kakak Aulia. Ada nggak ya? Wah, teman-teman menyimak nggak nih presentasi teman-temannya? Kakak Aulia. Sepertinya tidak ada ya. Oke, yang belum, siapa yang belum ya? Kita lihat udah. Kakak Rakila sudah belum? Sudah apa, Bu? Sudah memberikan penilaian belum? Sudah. Udah ya. Tinggal Kakak Aulia, Kakak Keke. Belum. Belum kan? Menyampaikan nilainya. Iya, sampaikan coba untuk Kakak Hanif gimana nih? Perencanaan proyek dan buku laporan sama kerapian buku laporannya baik sekali. Buku laporannya baik. Ya. Suara dan kepercayaan dirinya baik sekali. Kontak mata dan gestur tubuh baik. Kelancaran dan efektivitas waktu baik sekali. Oke. Tentang materinya semuanya baik sekali. Semuanya baik sekali. Oke, lengkap ya materinya ya. Ya. Oke, terima kasih Kakak Rakila. Nah, itu dia ya Kakak Hanif ya, penilaian dari Kakak Aji dan Kakak Rakila. Baik, Bu Wiwi juga tidak berbeda jauh dengan teman-teman yang tadi mengenai buku laporan atau proyeknya sudah selesai. Tadi juga ditunjukin ya di awal sebelum menjelaskan materi melalui PowerPoint. Kemudian cara penyampaiannya nih, suaranya sudah jelas, kepercayaan dirinya sudah bagus. Namun ekspresi kontak mata dan gestur tubuhnya Bu Wiwi belum melihat nih Kak ya. Jadi Kakak Hanif masih fokus ke slide-nya. Memang harus fokus, tapi sesekali Kakak Hanif coba ajak teman-temannya, ajak audiensnya untuk yuk simak gitu. Kayak gimana ya? Semangatnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Kelancarannya tadi lancar dari awal sampai akhir menjelaskan materinya ya. Efektivitas waktunya tadi lebih 2 menit Kak. Alhamdulillah ya, tidak terlalu banyak kelebihannya. Karena Kakak Hanif ini khawatir katanya waktunya tidak cukup. Tapi alhamdulillah ya, tidak melebihi dari, memang melebihi namun hanya 2 menit melebihinya. Kemudian tadi ada leadership tools-nya, yaitu seperti spiderweb. Kemudian tadi juga dilengkapi dengan diagram. Begitu. Nah, nanti yang perlu diperbaiki yaitu intonasinya nih, Kakak Hanif ya. Jadi bacanya jangan datar, jadi ada interaksi dengan audiens ya. Seperti tadi Kakak Aji sudah bagus, interaktif nih PowerPoint-nya. Ada apa? Hai teman-teman, menyapa teman-teman, menyapa audiens gitu ya. Minimal menyapa gitu ya Kakak Hanif ya. Namun materinya alhamdulillah sudah lengkap, semuanya ada. Peta, bendera, kemudian lambang negara, dan materi yang lainnya seperti kondisi geografis dan pemanfaatannya, kemudian sosial budaya, terus apa lagi? Ekonomi, politik, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Banyak. Alhamdulillah sudah lengkap ya Kak ya. Good job. Oke, terima kasih Kakak Hanif atas presentasinya hari ini. Dan seperti biasa, Bu Wiwi menyampaikan apresiasi untuk Kakak Hanif melalui sertifikat ini.
Oke, jeng jeng jeng. Terima kasih kepada Kakak Hanif atas presentasinya hari ini. Ya, Wiwi bangga sama Kakak Hanif dan teman-teman yang lain sudah menampilkan yang terbaik. Oke, good job teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri sesi presentasi hari ini, Bu Wiwi ingin tanya perasaan teman-teman, khususnya presentasi, apa nih yang teman-teman rasain sebelum dan sesudah presentasi? Kalau sebelumnya jujur ya. Kalau presentasi lega. Gimana Kak Aidin? Kalau sebelumnya gugup, nervous gitu ya. Aduh, takut gimana, takut nggak lancar gitu presentasinya, takut ada kendala dan lain-lain ya yang teman-teman khawatirkan. Kalau setelah presentasi, apa yang teman-teman rasakan? Lega. Lega, plong ya, akhirnya selesai juga PJBL 1. Oke, Kakak Hanif, Kakak Aji, ada yang disampaikan? Atau Kakak Rakila? Ya, Bu. Gimana perasaannya? Udah presentasi nih. Udah enak ya. Tinggal menyimak teman-teman yang lain ya. Karena Ya, teman-teman pertama presentasi gitu di hari pertama. Kakak Hanif, ada yang mau disampaikan? Tidak, Bu. Tidak. Kakak Rakila? Sama kayak Aidin. Sama kayak Aidin ya, sebelum presentasi gugup, nervous, setelahnya alhamdulillah lega gitu ya. Oke, setelah pekan kemarin teman-teman berjibaku dengan proyeknya, akhirnya hari ini selesai dipresentasikan. Oke, good job teman-teman semuanya ya, alhamdulillah bagus-bagus presentasinya, semuanya maksimal dan teman-teman untuk nilai itu merupakan hasil usaha teman-teman ya, karena Bu Wiwi lihat dari misalnya Bu Wiwi tanya teman-teman sudah siap belum proyeknya, ada yang belum, ada yang masih masih nyari data gitu. Bu Wiwi juga melihat proses teman-teman ya, jadi jangan khawatir begitu ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk yang presenter hari ini, silakan ditunjukkan ininya, proyeknya. Bentar ya. Nah, yang pertama yang presenter dulu ya. Sebentar. Sabar ya, bentar Bu siapin dulu. Oke, yang presenter Kakak Hanif, Kakak Aji, Kakak Aidin, dan Kakak Rakila. Siap? Oke, Bu hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Sekarang semuanya. Bentar. Karena Bu Iwi langsung save nih fotonya, jadi agak lama. Boleh teman-teman gaya bebas ya. Kakak Haidar dan Airsyad silahkan untuk aktifkan kameranya. Oke, sudah siap teman-teman. Kakak Keke. Oke, kita foto dulu ya. Airsyad, videonya mohon dinyalakan ya Kak ya. Bu hitung 1 sampai 3 nih. 1, 2, 3. Oke, sudah aktif semuanya. Baik, Bu foto ya.
Irsyad belum siap nih. Ayo, A. Kasihan tuh yang megang project gini aja. Sabar ya. Siap? Ayo, sinergi. Bu Wiwi hitung ya. Oke, jangan nunduk, ke. 1, 1, 2, 3. Oke, sip. Lagi 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan presentasi di hari pertama sudah berjalan dengan lancar. Bu Wiwi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama yang presenter hari ini ya, yang sudah sangat mempersiapkan semuanya gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun bisa lebih siap daripada teman-teman yang hari ini ya, tampilnya lebih bagus. Apa yang Bu Wiwi sampaikan atau masukkan kepada teman-teman yang lain, teman-teman yang belum presentasi bisa menyiapkannya dengan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih siap lagi, begitu ya. Karena teman-teman punya waktu nih hari ini untuk menyiapkan, apalagi yang akan presentasi besok. Dan mohon kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan nih siapa yang tidak hadir hari ini di Zoom meeting. Tadi Kakak Iman sempat masuk ya, namun keluar. Kemudian Kakak Bensa, Kakak Kenan, Kakak Fatir, Kakak Nio, dan Kakak Ibil. Ada 6 orang yang tidak bergabung hari ini. Mudah-mudahan besok ya. Tadi Aulia ada kan ya? Sekarang kemana ya? Iya, tadi Aulia ada, tapi sekarang keluar ya. Tapi nanti Bu Wiwi catat. Tapi tadi selama presentasi Kakak Aulia hadir ya. Oke, mungkin terkendala oleh sinyal. Ya, jadi teman-teman, apalagi nih yang sudah presentasi, nanti sampai hari Kamis ikut Zoom meeting ya, untuk menilai teman-teman yang lain, karena nanti lembar penilaiannya akan dikumpulkan. Misalnya, Bu, saya belum print lembar penilaiannya. Tidak apa-apa, teman-teman boleh menggunakan kertas yang modulnya itu di belakangnya. Teman-teman boleh tulis di sini ya, di belakang yang kosong ini. Nanti teman-teman juga format penulisannya tidak harus seperti ini ya. Boleh tulisan misalnya Kakak Hanif, gitu. Plus dan datanya apa? Gitu. Plusnya apa, boleh dituliskan, datanya apa, cukup seperti itu juga ya Kak ya. Gitu. Tidak harus terpaku dengan ini. Kalau ini memang formal untuk Bu Wiwi isi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belum print, tidak apa-apa, tidak print ya. Begitu, Bu Wiwi tidak mewajibkan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita tutup presentasi hari pertama ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak Aji kok jadi Kakak Azkia? Kenapa nih? Oke. Kita ulangi ya, kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, hari ini tetap ada pembelajaran Umi ya. Oke, silakan teman-teman bagi yang ada jadwal pembelajaran Umi dengan fasilitator Uminya masing-masing, silakan untuk bergabung di pukul 10.30 ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Bu Wiwi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Teman-teman silakan boleh live meeting.